kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombur. Ya, selamat sore pemirsa TVRI dimanapun kita berada. Yang jelasnya kami tetap bersama dalam kebersamaan, yaitu TVRI Republik Indonesia Sumatera Utara bersama dalam namanya Pemersatu Bangsa. Tentu satu kebahagiaan dalam satu bingkai yang namanya Markombur. Hari ini tema kita adalah mengatasi kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadan. Tentu satu hal yang luar biasa dan menjadi terbiasa, kan begitu. Kenapa? Setiap menjelang hari-hari besar, tidak hari besar Islam aja, hari-hari besar keagamaan umat lain pun sering terjadi gejolak harga, kenaikan harga. Tentu hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya, kalau kata orang jauh berjalan ke padang sedimpuan, yang jelasnya tangan tangkap burung belati. Inilah dia hadir teman saya, seorang perempuan, sudahlah pandai berbicara, orangnya pula cantik katanya. Siapa dia? Tak lain tak bukan Ayu Alvinia Khori, panggilannya Kori. Iya, betul sekali. Silakan Kori. Ya, sehat hari baik-baik. ini, Bang? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Kehujanan tadi, Bang? Insya Allah tidak. Ya, aman ya. Ini dia. Entah kalau Bang Fadian kehujanan nggak tahu. Tadi sempat hujan sebentar ya, cukup deras iya. juga. Apa kabar pemirsa di rumah? Terima kasih ya masih setia ya menyaksikan Markombur setiap hari Senin sampai dengan Jumat ya, tentunya dengan tajuk-tajuk yang menarik ya, yang memang harus wajib kita bicarakan di sini ya, Bang Munir ya. Tidak hanya berkombur-kombur saja, tetapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusinya dari melihat ataupun menonton tayangan ini ya pemirsa ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bang Munir, bahwa kita akan membahas tentang kenaikan harga nih menjelang bulan suci Ramadan ya. Memang ini sudah menjadi tradisi begitu ya Bang ya. Kalau sudah mulai menjelang Ramadan itu pasti harga-harga naik. Ini mama-mama di rumah ini udah mulai ketar-ketir ya Bang Munir ya. Udah bukan mulai mak-mak aja. Bapak-bapaknya juga ya. Ketar-ketir bapak-bapak yang jantungan. Karena nodongnya ke bapak-bapak. Iya betul, itu dia. Baik, kita langsung tanyakan aja sama narasumber kita yang sudah hadir ya Bang Munir ya. Kita hari ini akan menghadirkan 3 narasumber, namun yang masih hadir ada 2 narasumber kita. Yang pertama sudah hadir dari Kepala Kantor Wilayah 1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu Bapak Ridho Pamungkas. Selamat sore Pak Ridho, apa kabar Pak? Sore, Alhamdulillah sehat ya Pak ya, terima kasih sudah hadir. Ada pantun ini. Apa itu Bang? Kalau kelaka batang kelaka, jangan diambil batang keladi. Iya. Kalau sudah Pak Ridho pakai kacamata, salah pandang. Awak pikir yang datang Mus Mulyadi. Aduh, Gen Z tapi nggak paham itu Bang. Iya. Dan yang kedua dari Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen ya, ada Bapak Padian Adi Siregar. Selamat sore Pak Padian, apa kabar? Selamat sore Mbak Kori. Sehat ya, pasti Alhamdulillah sehat. Memang kalau kata orang garam bolehlah garam. Iya. Tapi jangan tetak si batang manggis. Kalau dia dari wajah orangnya agak seram. Ternyata begitu menjawab, hatinya romantis. Luar biasa ini. Tentu kita tunggukan juga adikku Kori, yaitu Bapak Muhammad Juwaini. Ini Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketapang ataupun Dinas Ketahanan Pangan. Wah, Dinas Saat Ketapang ini lagi ya, dalam Bang, menuju kemari dalam perjalanan, ya insya Allah kita doakan bersama sampai di tempat. Ya, amin. Kita akan kupas tuntas. Ya memang demikianlah yang namanya Markombur. Kita boleh bercerita apa aja. Tapi satu kata, cerita yang punya makna, tidak menciptakan propaganda, tapi kan menciptakan solusi, menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Tentu bagi masyarakat pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, kami juga bersama masyarakat tetap memberikan kesempatan untuk berdialog interaktif. Silakan hubungi kami ke nomor telepon 0811 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Kami nantikan. Iya.
Baik, ya kita akan Baik, berbincang tentang ini luar biasa hari ini. Karena kenapa? Kita kan tadi udah katakan Bapak Muhammad Jueni kita nantikan hari ini telah berhadir sama kita. Sudah hadir ya Alhamdulillah. Bang Munir ya. Artinya lengkaplah semua kan gitu. Ini luar biasa bagaimana nanti tentang pangan dan ketahanan pangan kita akan bertanya kepada Bapak Jueni. Tapi sebelum Bapak kita masuk, tak salah kita tanya-tanya dulu Iya, kan gitu. betul. Kepada narasumber yang sudah bergabung sama kita ya, ada Pak Rido dan juga Pak Padian. Kita ke Pak Rido dulu mungkin ya. Boleh. Waduh, ini Pak Rido ini sudah mulai Ramadan, mau nggak mau begitu ya Pak Rido ya. Pastinya masyarakat akan tetap membeli karena ini memang kebutuhan ya untuk harga bahan pokok ini ya Pak Rido. Apa saja yang naik di saat ini Hamin 7 ya, Hamin 6 ya, Iya. Ramadan. Iya. Memang kalau dari pantauan kita kemarin ke pasar yang memang relatif masih harga tinggi itu beras terutama. Masih ya. beras. Iya. Apalagi beras memang tidak sekedar karena menjelang Ramadan. Ini pergerakannya sudah sejak Agustus tahun yang kemarin itu udah mulai agak melonjak Iya, betul. ini sampai sekarang. Penyebabnya ada banyak faktor penyebabnya. Cuma kita masih kalau kita potret dari sisi pasarnya, sama beras, yang kedua gula pasir. Ini juga sebelumnya sudah isu yang agak lama juga, ketersediaan gula pasir ini yang sampai sekarang pun kita temukan harga di pasarnya masih, kalau HET-nya itu beras itu 16.000, di pasar kemarin 18.000, Bang Munir. Kalau untuk beras itu ada dua tipe yang di pasar itu, medium sama premium. Kalau HET-nya beras medium itu 11.500 untuk Sumatera. Kemarin di pasar ada yang 13 sampai 14.000. Kalau untuk yang premiumnya 14.400 kita temukan di pasar sekitar 15 sampai 16.000. Minyak goreng meskipun relatif beberapa kita temukan di atas HET, tapi untuk yang minyak kita ya, minyak kita itu kan harusnya dijual 14.000. Kita sering temukan masih 14.500. Cuma tidak terlalu tinggi ya. Cuma masih di atas HET itu. Kalau itu yang memang karena produksi agak relatif ini ya. Sementara kayak cabai ini kan fluktuatif, sangat tergantung produksi. Musim tergantung misalnya kalau dari sini produksinya dari Karo, kalau di sana musim hujan deras biasanya nggak metik, misalnya harga tinggi. Ya, kalau ini sangat fluktuatif, tapi kemarin agak tinggi juga cabai ini. Ya, jadi sebentar Pak, kami tahu beras tagi hujan nggak metik, harga bisa naik. Tapi sebelum kita tuntaskan, kita hadirkan dulu Bapak Muhammad Jueni. Hari ini telah berhadir bersama kita Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan. Selamat sore Bapak, silakan bergabung. Ini luar biasanya Abang Anda serius. Alhamdulillah. Provinsi Sumatera Utara. Luar biasa ini hari ada Bang kita tetap hadir bersama kita menciptakan nuansa untuk kebersamaan menyelesaikan permasalahan gejolak galonya masyarakat. Itu dia. Silakan lanjut Bapak. Ya. Itu tadi temuan di ini ya, di pasarnya. Betul. Pasar itu kan sebetulnya cerminan juga. Betul. Ketersediaan dan permintaan, supply and demand bertemunya di pasar. Betul. Kalau terkait dengan masalah bahan pokok ini, kalau kita melihatnya misalnya tadi yang kita lihat beras itu atau gula, itu biasanya konsumsi tidak terlalu signifikan perubahannya. Tapi produksinya. Nah, akhir-akhir ini memang pasca El Nino yang di Jawa, itu beras menurun produksinya, itu salah satu penyebabnya. Beberapa juga ada beralih ke lahan lain atau jadi pemukiman, itu juga mempengaruhi produktivitas. Kemudian dari biaya produksinya juga meningkat karena pupuk naik. Itu salah satunya karena pengurangan subsidi, jumlah yang pupuk yang disubsidi, sehingga juga meningkatkan biaya produksi, sehingga gabah di tingkat petani sudah tinggi. Ini salah satu penyebabnya. Jadi yang kita hadapi ketika menjelang Ramadan Lebaran ini adalah salah satunya adalah ekspektasi pasar. Biasanya seharusnya
karena ini sudah rutin setiap tahun, pelaku usaha kan harusnya sudah bersiap-siap. Kalau Lebaran pasti permintaan tinggi, pasokannya harusnya sudah dipersiapkan lebih banyak. Tapi kan selalu terjadi ketika Lebaran harga naik karena masyarakat kadang menganggap wajar juga harga naik karena permintaan naik. Padahal bisa jadi belum tentu. Tapi ini spekulan yang bermain. Kita belum, ya banyaklah faktor juga yang harus kita hadapi Lebaran ini. Betul. Ini dia agak dibuka tadi. Yang bermain spekulan. Kita pahami bahwa saya beras mungkin di tingkat petani gabah itu katakanlah 7.200 saat ini kita bilang. Begitu masuk ke kilang menahan, dia nggak mau menciptakan beras medium, tapi yang diciptakannya benar premium. Begitu kita tanya kenapa? Untuk kembali modal ayo udah susah Pak kalau kepada medium katanya. Ini jadi masalah juga kan gitu. Iya, betul Baik, sekali. selamat datang Bapakku. Ini hari tambah ganteng ya kan, ini luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya silakan Kori, kita lanjut. Mungkin dari ke Pak Padian dulu ya, karena tadi udah duluan hadir ya. Bukan itu aja. Pak Padian dari tadi udah gelisah. Iya, udah gelisah ini. Ada yang mau disampaikan Iya, udah sepertinya. jelas kalau udah gelisah Pak Padian itu udah ada yang mau disampaikannya. Iya, ini mengingat pasti ya selalu setiap tahun begitu ya. Kalau menjelang Ramadan kenaikan harga untuk komoditas pangan ini selalu terjadi. Ini respon masyarakat gimana Pak Padian? Apakah sudah terbiasa, sudah biasa-biasa saja atau memang masih ada juga yang kenapa masih naik padahal harusnya kan menjadi pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya? Atau seperti apa respon dari masyarakat, konsumen khususnya? Ya Mbak Kori dan Bang Munir, sebenarnya ini apa ya namanya? Secara konsumsi kan masyarakat saya pikir tidak ada perubahan. Toh juga kalau kaitannya beras, kaitannya gula, mungkin gula lah yang apa ya sedikit bertambah karena mungkin sebelum bulan Ramadan nggak begitu suka dengan yang manis-manis, tiba Ramadan jadi suka yang manis-manis. Iya. Tapi kan apa ya namanya? Kalimat tradisi dan kebiasaan ini memang menjadi menjadi hal yang harus kita permisifkan sebenarnya. Padahal sebenarnya adalah sikap yang salah kan itu, sikap yang salah. Kenapa kita bilang sikap yang salah? Misalnya di Februari harga beras sudah naik, harga kebutuhan pokok sudah naik. Kemudian sentimen karena dia menyambut Ramadan atau hari besar keagamaan, kemudian dia tambah naik. Ini kan juga persoalan tersendiri yang kadang-kadang kita bingung cara mengatasinya. Kita di level masyarakat tentu keberatan karena memang kalau dia berbanding lurus dengan misalnya daya beli kita, misalnya penghasilan kita meningkat tidak ada persoalan. Tapi persoalannya muncul harga tambah naik, kemudian secara pendapatan kita masyarakat kan tidak meningkat juga, tidak berubah begitu ya. Yang kita herankan itu memang seperti yang sampaikan Pak Ridho tadi, sejak Agustus atau September sentimen harga beras ini pelan-pelan naik gitu ya. Dan kebutuhan pokok lain misalnya cabai dan tanaman-tanaman lain misalnya kebutuhan pokok menaik juga. Ya memang mau tidak mau memang orang yang pertama atau pihak yang pertama yang harus disorot atau dimention lah ya. Dimention itu adalah pemerintah misalnya. Harapan kita kan apalagi tadi justru head gitu ya. Headnya sudah melampaui head. Yang kita herankan juga misalnya minyak goreng. Minyak goreng yang secara produksi atau bukan walaupun nggak produksi, tapi secara programnya minyak kita itu berasal dari Kementerian Perdagangan. Faktanya juga di lapangan harganya di atas head misalnya. Bagaimana pula dengan kebutuhan pokok yang ini secara mekanisme pasar berjalan sedemikian baik, yang secara kontrolnya itu ada di pemerintah saja melewati head harganya. Memang ya harapan kita ya harus ada intervensi secara radikal begitu ya, intervensi secara radikal misalnya gitu ya. Karena juga solusi yang diberikan juga saya pikir tidak efektif karena memang ketentuannya solusinya pada sektoral tertentu, apakah pasar murah, misalnya apakah penyediaan beras di spot-spot tertentu kan. Padahal harapan kita misalnya kalau di masyarakat misalnya ini mestinya berjalan dengan sedemikian rupa mekanisme pasar ini tidak mengalami sentimen negatif atau tidak mengalami kenaikan harga. Saya pikir itu memang yang harus saya juga mungkin termasuk yang geram juga. Kenapa kita harus tiap tahun gitu ya? Tiap tahun harganya kenapa harus naik? Padahal sebenarnya
apa ya, kalau kita misalnya berkaca dengan Bang Munir nih, acara Markombur hari ini, mestinya hadir Pak Ridho, hadir saya, dan hadir Pak Juwaini, mestinya kan udah tahu ini, udah kebiasaan kalau ini yang hadir narasumbernya, ini mestinya apanya gitu ya, apa ya, pola komunikasinya, mestinya juga harga yang naik jelang hari besar ini kan mestinya pengawasan atau misalnya pelaku usaha tadi seperti yang sampaikan Pak Ridho tadi, mestinya kan sudah antisipatif ini, Bang Munir. Ini yang kemudian kita tidak melihat, dan justru makin kesini makin apa ya, tidak terkontrol. Kalau dulu misalnya beberapa tahun lalu misalnya kan head itu misalnya di awal-awal Ramadan lah ini kan, biar seolah-olah serius misalnya, memang harga itu pasti tidak melewati head begitu. Ini faktanya sampai sekarang udah apa ya, udah berapa hari lagi ini apa ya, headnya ini nggak terjaga dengan baik. Jadi kalau saya berpikir Bang Munir dan Mbak Kori, apa sih gunanya head itu kalau kemudian harganya dibiarkan dengan mekanisme pasar begitu. Ini dia. Awak yang paling sedap dengarnya Bang Diannya bilang, awak pun ikut geram nih Bang, tenang Bang. Hati panas kepala dia. Tak boleh tinggi-tinggi kali ya. Gitu. Karena nanti galau masyarakat, Iya. tambah tensi pula masyarakat. Yang jelasnya bagi masyarakat Sumatera Utara, kami ingatkan, dalam suasana di hari besar ini, satu permintaan kami, jangan sekali-sekali kita menyetok komoditi kita untuk diri kita. Tapi yang penting, mari kita saling berbagi, jangan memborong terlalu berlebihan, karena akan mempengaruhi juga demand pasar. Tentu yang jelasnya kalau berdiri di para-para, jangan ditangkap si burung gelati. Kita tetap dalam suasana untuk berbicara, tapi kita nantikan dulu. Mari kita dengarkan lagu dan musik. Iya, kepada adikku, Gaby, silakan Bi. Ya, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam Bingkai Markombur. Tema kita tidak berubah, yaitu mengatasi kenaikan harga pangan dan bahan pokok jelang Ramadan. Cuman tadi si Gabe sedap juga ya, gitu musik Ramadan tiba, Ramadan tiba. Artinya kenapa? Udah di kodenya, bahasanya bentar lagi puasa Ramadan. Ya, bagi masyarakat Sumatera Utara kami juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu dia. Hari ini tadi Pak Dian Siregar udah kita tanya. Iya. Pak Ridho juga sudah. Pak Muhammad Juwaini dia tadi kapan giliran aku gak. Masyarakat juga udah nunggu-nunggu nih giliran dari Pak Juwaini ya. Pak Juwaini ini mungkin dari tadi kita juga sudah mengharapkan ini kehadiran Bapak ya. Nah ini kan memang sudah selalu menjadi budaya begitu ya Pak ya. Setiap tahunnya memang pasti selalu naik harga bahan pokok seperti itu. Nah sebenarnya dari pemerintah sendiri intervensinya seperti apa nih Pak untuk menstabilkan harga bahan pokok ini menjelang Ramadan ataupun di hari-hari besar lainnya begitu? Oke, baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Utara. Yang jelas memasuki bulan Ramadan, Idul Fitri, kita harus bergembira. Betul. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin masyarakat yang akan merayakan Ramadan dalam ibadahnya dan Idul Fitri itu harus bergembira. Menyambut dengan sukacita ya Pak ya. Bergembira dan menjamin seluruh kebutuhannya terjamin tersedia. Tadi disampaikan oleh Pak Ridho, kemudian dari Pak Siregar. Benar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak PJ, itu kita sekarang ini mempersiapkan baik komoditi pangan maupun hortikultura itu selalu ada tersedia. Nah, mekanismenya memang tadi itu. Memang kebiasaan kita, stoknya ada banyak. Kita yakin Pak, di dinas kita data itu ada. Kalau untuk beras kita surplus, cabai merah kita surplus. Kemudian juga jagung Pak kita surplus. Jagung ini kaitannya kemana? Kaitannya kepada pakan ternak Pak. Kalau terganggu produksi jagung, pakan ternak juga terganggu. Harga nanti ayam ras, ayam apa itu telur terganggu juga Pak. Jadi artinya dari segi pertanian kita menjamin ketersediaan pasokan Pak. Cuma memang biasalah menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional itu pasti ada kenaikan harga. Nah ini mekanisme pasar tadi ya, memang selalu begitu dia. Nah apa sebetulnya nggak tahu ini Pak.
pasokan banyak Pak. Pasokan Iya. kita. Ada. Seperti sekarang ini Pak. Sekarang ini harga beras sebenarnya turun Pak sebenarnya. Ya. Kita harga GKP-nya itu dari mulai November, Desember, GKP itu kan di angka 7.000. 7.200. Sekarang kondisi GKP kita itu harga 63 sampai 6,5 Pak. 6.300 sampai 6.500. Tentunya berasnya akan turun di pasar. Kita cek ke kilang padi emang turun Pak. Turun harga berasnya, tapi di pasar itu ada kenaikan. Nah itu tentunya perlu peran lembaga pemerintah provinsi yang mengatur itu perlu intervensi, supaya harga ini jangan terus bergerak naik. Sebentar dulu Pak, ini ada telepon masuk. Oh ya. Selamat sore. Sore. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti ya. Nah, di mana Bu? Dengan Bu Yanti. Ya Ibu Yanti, di mana Ibu? Iya, di Binjai. Oh Binjai, silakan. Apa yang mau ditanya Ibu? Gimana ya Pak ya dengan masalah harga sembako, masalah mahal naik gitu. Jadi solusinya gimana? Apa masa Lebaran ini ada nggak bazar murah, pasar murah, apa gimana gitu? Solusinya gimana ya Pak? Baik, kami dapat paham. Artinya Ibu menginginkan harga-harga sembako yang sekarang mulai meningkat, kiranya dapat turun harga lah. Itu intinya Bu ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Yanti. Nah, ini satu pertanyaan dari Bu Yanti. Ini pertanyaannya kepada siapa ini Bu? Kepada Bapak Adian atau Bapak Jueni atau Bapak Ridho ini? Nah. Ya, siapa aja bisa jawab ya Oh Pak. iya, Maaf siapa ya. aja. Terima kasih ya Bu solusi ya. Yo. Iya, kembali lagi. Selamat sore. Disambung mungkin Sore. dari Pak Ini Jueni luar nih. biasa. Suara masyarakat ini semuanya sepertinya seperti ini. Ingin solusi kira-kira seperti apa? Kalau Ya, sudah ada baik. solusinya bagaimana? Saya sambung Pak ya. Iya, Saya silakan, sambung Pak. lagi bahwa pemerintah provinsi sekarang menjamin ketersediaan 9 bahan pokok itu bapak itu ada. Jadi Ada masyarakat ketersediaan Sumatera aman Utara, ya Pak? Ayo bergembira aja Pak. Bergembira dengan sukacita menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Terkait dengan pertanyaan Bu Yanti, ada nggak pasar murah? Udah pasti ada Pak. Intervensi itu pasti ada. Kita pemerintah provinsi dengan Bulog, dengan yang OPDB terkait itu akan melaksanakan yang namanya pasar murah. Ya, nanti pasti ada pasar-pasar murah yang kita buat. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengimbangi gejolak harga yang terus naik, sehingga dengan ada pasar murah digelontorkan semua kebutuhan pokok itu dengan sendirinya. Mudah-mudahan itu akan menetralisir, akan merem daripada kenaikan atau gejolak harga-harga di pasar. Tentunya pasar murah itu nggak hanya di Medan Pak. Seluruh kabupaten kota kita harapkan bisa membuat pasar murah melalui pemerintah kabupaten, melalui bulog-bulog, DP, buat pasar murah di masing-masing kabupaten sehingga ini bisa meredam gejolak harga di pasar. Pengalaman kita dengan kita buat pasar murah Pak itu bisa meredam Pak, bisa meredam gejolak kenaikan harga. Paling tidak menurunkan, tapi dia bisa menahan sehingga harga tidak lagi terjadi kenaikan. Gitu Pak. Ya. Gitu. Artinya, kalaupun kita belum mampu menurunkan, harga yang sudah ada itu jangan sampai naik kembali, kita tahan. Kan itu ya Pak ya? Tentu, sebagaimana tadi Bu Yanti bilang, ini pertanyaannya kurasa yang paling enak ini biar Pak Ridho aja. Karena kenapa? Biar pas deh kan. Pak Ridho, nanya Ibu ini sederhana. Namanya emak-emak lah pulang. Pak, udah aja kali nih Pak, harga udah tinggi terus. Macam mana Pak strateginya biar supaya turun? Iya, karena banyak kebutuhan ya Bang Munir. Udah ampun aku nih Pak, udah ampun gitu ya. Mau siapin baju lebaran untuk anak-anak. Iya betul. Mau buat kue lagi ya Bu Yanti. Harga bahan pokok naik semua. Memang kalau isu pangan itu pertama terkait masalah geografis, Betul. yang kedua terkait struktur pasar, Iya. kemudian yang inilah ya yang penting ini ya, geografis dan struktur. Geografisnya itu seperti apa? Yang ketiga memang terkait supply and demand. Kalau geografisnya kan Indonesia kan negara kepulauan yang besar. Betul. Ada daerah-daerah yang memang cocok untuk menanam komoditi tertentu, Iya. termasuk beras itu. Ada daerah yang enggak
Jadi ada daerah yang surplus, ada daerah yang minus. Makanya ada perdagangan antar daerah. Kita memang surplus Sumatera Utara, tapi kan kita nggak bisa menutup mata ada daerah yang minus. Apalagi minus, kaya lagi. Bisa beli dengan harga mahal. Akhirnya beras dari Sumut akan berpindah. Itu hal yang wajar di pangan ini ya. Nah, ketika kemudian balik ke struktur pasar. Struktur pasarnya beras ini, itu struktur pasar kayak jam pasir. Jadi di atas itu petaninya banyak, produsennya, semakin menyempit nanti pengepulnya, nanti ke kilang masuk pedagang besar. Kilang pedagang besar, kemudian baru ke pedagang eceran, kemudian dilempar lagi ke konsumen. Struktur pasar yang seperti ini, yang jumlah pelaku usahanya sedikit, pembelinya, itu struktur pasar oligopsoni. Inilah yang kilangnya ini. Kilang itu yang bisa membeli dengan, kalau namanya pembeli, ingin serendah-rendahnya. Apalagi jumlah pembelinya sedikit, dia bisa berkomunikasi. Kau membeli berapa, akhirnya kita bisa menekan harga ke petani. Kemudian si kilang bisa lari ke distributor atau dia sebagai penjualnya ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena jumlahnya sedikit, dia pun bisa melakukan komunikasi juga dengan yang lain untuk menjual sebesar-besarnya. Ini yang kita awasi dari sisi strukturnya. Kemudian harga itu terkait dengan masalah supply and demand, produktivitas di hulu seperti apa, hilirnya seperti hulu, termasuk Pak Juweni dari sisi pertaniannya, produktivitas sekarang seperti apa sih di sektor pertaniannya. Pertaniannya Indonesia ini karena mungkin tidak banyak yang dalam bentuknya hamparan, efisiensinya agak kurang juga. Beda sama misalnya Thailand yang lebih efisien dalam pengelolaan pertaniannya. Kilang ini juga mempengaruhi, modernisasi kilang ini sangat mempengaruhi efisiensi juga untuk produktivitas. Berapa yang bisa dihasilkan dan berapa yang bisa dibuang. Ya, itu juga mempengaruhi produktivitas. Permasalahan di kita sepertinya inilah yang kita lihat dari data kita 2020 sampai 3 tahun ini, ternyata produktivitas kita malah menurun di perberasan ini. Produksinya relatif stagnan, jumlah lahannya berkurang, sehingga produktivitas semakin menurun. Ini juga perlu diimbangi bagaimana kemudian bisa melakukan solusi-solusi di hilirnya sehingga bisa meningkatkan suplainya. Apalagi dibilang nanti kalau untuk masalah demand-nya sebetulnya relatif stabil demand untuk beras ini. Ya. Kemudian mungkin solusi-solusi lain tadi kenapa harga selalu mahal ya mungkin kita juga bisa mencoba alternatif bahan pokok yang lain yang mungkin bisa dikenalkan ke masyarakat. Meskipun agak susah juga kalau kita biasa makan nasi susah beralih ke yang lain. Iya. Gitu juga mungkin salah satu. Jadi udah jelas, artinya kita hanya berharap ya masyarakat Sumatera itu khususnya para petani ya untuk agar kesediaan stok pangan bagi Sumatera Utara janganlah buru-buru karena ada penawaran real property tanah awak lepas jadi berubah fungsi. Kan ini sangat berbahaya, artinya mempengaruhi stok pangan kita dalam bentuk beras. Tapi yang jelasnya saat ini hasil observasi yang kami lakukan 5 bahan kebutuhan pokok itu mulai terjadi peningkatan. Di antaranya beras, gula, minyak goreng, cabai dan bawang. Ini luar biasa karena ini jelas menyangkut hak dasar yang sangat-sangat mendasar yang tidak bisa lepas daripada kehidupan kita kan. Tentu harapan bagi masyarakat, apalagi harapan Ibu Yanti tadi sederhana ya, bantulah kami Pak. Kalau bisa turunlah ya Pak ya. Pemerintah provinsi saat ini telah menyikapinya, mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan namanya operasi pasar, bahkan pasar murah. Biasanya pemerintah macam pemerintah Kota Medan mulai masuk 5 puasa itu udah start namanya pasar murah di tiap kelurahan-kelurahan di kecamatan setempat. Kemudian saya lihat sendiri pemerintah Kota Medan saat ini juga di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan sudah masuk yang namanya beras murah
Jadi silakan datang ke kantor kecamatan, bawa KTP kita, tunjukkan, dapat kita dapat. Itu dia. Baik. Untuk itu satu hal kebahagiaan bersama. Sebelum kita lanjutkan kita berbicara, mari kita lihat yang satu ini dalam bentuk lagu-lagu terbaik. Silakan. Ya, tetap bersama kami dalam rangkaian Markombur. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang dan kami cintai, tentu kami tetap kita mengajak bersama pemirsa di rumah untuk melakukan dialog interaktif yang saat ini terus terang kami menyiapkan pakar-pakar yang mengerti tentang hal ini sehingga pemirsa tidak salah paham, gagal paham karena memang kepada orang yang tepat kita bertanya. Silakan hubungi kami ke 0811 6100 386. Sekali lagi ke 0811 6100 386. Kami nantikan. Ya. Tentu Kari, banyak hal yang mau kita tanya ini. Betul, betul, apalagi Bang tadi Munir. saya udah pancing. 5 hal sudah mulai lihat menanjak. Betul, Ya kan? Nah, betul Bang Munir. mama pun di rumah udah mulai galau. Karena kenapa? Ya, apa? Tambahlah uang belanja. Kenapa kau minta tambah lagi? Ini nggak tahan aku ya. Pengalaman pribadi kayaknya Bang Uang Munir ya. limpul udah nggak bisa lagi ya, katanya. Apa nak aku beli lagi, katanya. Ini luar biasa ya mak. Wajar kita pikir mak berteriak Iya, begitu. betul. Karena siapa lagi tempat dia berteriak kalau nggak kepada kita suaminya kan begitu. Iya, nggak mungkin ke suami tetangga Iya ya betul. kan Bang. Oh Bahaya luar biasa kalau gitu. seperti itu. Bahaya, bahaya. Jangan, bahaya. Ya, silakan, Tapi ini Kori. memang yang jadi pertanyaan, penyebabnya apa ini, faktornya apa begitu. Kalau tadi kata Pak Jua ini bahwa ketersediaan pangan itu aman, bahkan kita surplus Betul. begitu ya. Apakah ini ada pihak yang tidak bertanggung jawab begitu yang kemudian menimbun bahan-bahan pokok yang kemudian dijual kembali dengan harga yang tidak wajar atau harga yang sangat tinggi. Kalau Bang Padian melihatnya seperti apa ini? Ada tidak laporan-laporan demikian dari konsumen, Bang Padian? Memang kalau secara laporan tidak ada Mbak Kori. Tapi kemudian memang tradisi masyarakat kita ini yang kemudian apa ya, insidental. Ini yang kemudian tadi juga kalau kata Pak Jueni tadi surplusnya sebenarnya. Iya. Tapi memang tradisi itu tadi kan membuat masyarakat juga konsumsinya insidental misalnya. Kalau ini kalau ini menjadi rutinitas keseharian misalnya, tentu tidak ada persoalan. Sentimen pasar juga pasti nggak berpengaruh. Tapi ya bulan Ramadan seperti apa ya, konsumsi penganan ya selain beras tadi itu pasti akan berubah. Misalnya apa namanya ya, yang biasanya selama ini makanannya hanya standar gitu ya dalam tanda kutip standar misalnya apa namanya paling tidak hanya 3 sehat gitu ya. Iya. Karena mungkin aktivitasnya kan semua kerja gitu ya. Iya. 3 sehat. Kemudian ini harus lengkap dia 3 sehat, 4 sehat, 5 sempurna Iya. misalnya kan gitu ya. Karena puasa itu iya tadi, karena Bang, ya. yang selama ini jarang kita makan sambal, yang kebanyakan makan pakai saus botolan misalnya kan. Ini kan harus digiling karena terkesan istimewa dan sakral Ramadan ini. Sama dengan gula tadi. Ya kan apa namanya? Berbuka puasa padahal sebenarnya seberapalah kebutuhan itu, tapi karena memang apa ya, opininya atau wajah apa ya namanya, mindset di kita ini bahwa tiap Ramadan itu ada perubahan konsumsi yang insidental, maka memang ya kalau tadi Pak Rido membilangkan spekulan, ya kalau saya membilangkannya paling ya di awal-awal Ramadan atau di jelang Lebaran nanti setidaknya dapat untung lebih besar lah kira-kira gitu ya. Walaupun nggak sepanjang Ramadan tapi di awal Ramadan dan di akhir Ramadan atau jelang Lebaran pasti kan ya apa ya, aji mumpung lah paling tidak ya. Ini kan konsumsinya paling meningkat. Misalnya kalau di awal ini kan setidaknya di apa ya, sahur pertama itu pasti makanannya mengandung santan gitu ya. Nah itu juga akan berpengaruh, pasti akan lebih lengkap. Ini pola-pola ini kan sesungguhnya ya dinikmati saja kalau saya pikir begitu ya. Kalau tadi Pak Jua ini juga bingung mencari penyebabnya di mana, ya sebenarnya kita masyarakat juga kenapa harganya naik ini bingung juga kita. Kenapa? Karena ini kan gayung bersambut Bang Munir. Di satu sisi masyarakatnya apa ya, insidental konsumsinya. Yang kedua ya spekulan atau pelaku usaha ini ya untung-untung tipis nggak apa-apalah gitu ya. Karena tidak bisa tidak misalnya sembako ini dibutuhkan di paling tidak seminggu jelang Ramadan atau di awal-awal Ramadan itu pasti juga
nggak ada masyarakat yang Muslim tidak membeli beras, kira-kira gitu. Di hari raya juga tidak ada masyarakat yang tidak membeli misalnya kebutuhan untuk apa ya namanya, mengolah lauk, misalnya minyak goreng tadi misalnya kan pasti goreng kebutuhan untuk rendang atau makanan yang lain. Saya pikir itu. Betul. Ini luar biasa. Sedap Pak dengar. 4 sehat 5 sempurna. Cuman nggak ditambahkan Bang Padian. 4 cuci mulut yang istimewa katanya. Kenapa? Kalau puasa itu tetap ada kan? Iya. Atur 4 sehat 5 sempurna, ditambahnya lagi 4 lagi. Kadang-kadang pisang goreng apa. Jadi gorengan jadi Takjilnya itulah. ya, Bang. Artinya takjilnya itulah luar biasanya, artinya saum Ramadan ini. Itulah luar biasanya aura Ramadan ini. Begitulah hebatnya. Jadi kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan. Cuman saya ingin tanya juga kepada Bapak Muhammad Junain, ini luar biasa. Selain ketersediaan pangan Pak, sekarang ini upaya tadi ada operasi pasar, ada pasar murah. Untuk mencegah, saya dapat informasi nih Pak. Ternyata belakangan ini, ya kalau saya ngomong bahasa Medannya itu, tengkulak udah mulai bermain. Ini bagaimana mengantisipasinya Pak? Ini harus terbuka kita. Mungkinkah ada strategi misalnya pemerintah membeli katakanlah gabah dari masyarakat, artinya di stok ini ke kilang tertentu, pemerintah yang mengelolanya, baru berasnya medium semuanya. Jadi masyarakatnya tertolong. Ini gimana ini Pak? Baik Pak, pemerintah provinsi tentunya senang ya apabila masyarakat itu nyaman dalam melaksanakan ibadahnya. Terkait dengan tadi itu gabah yang bisa diambil, pemerintah provinsi sudah melaksanakan mengaktifkan ya BUMD pangan yang akhirnya nanti ini bisa aktif untuk bisa membeli gabah petani, simpan, nanti pada saat tertentu pada musim apa akan dikeluarkan sehingga bisa menstabilkan harga seperti itu Pak. Nah, kembali ke tadi, jadi sebenarnya sisi pemerintah ini berada pada dua sisi Pak. Ya, kita berada pada dua sisi, satu sisi produsen, pengusahanya, petaninya, satu sisi konsumen Pak. Iya. Jadi kita memikirkan kedua-duanya Bu. Betul. Jadi kalau kita senang dengan harga gabah yang makin naik, petani makin sejahtera. Tapi jangan terlalu tinggi. Kenapa? Begitu naik terlalu tinggi ini konsumennya yang terganggu, terlalu tinggi membeli berasnya. Jadi sehingga kita perlu harga keseimbangan antara kedua ini. Itulah peran kita Bu. Jadi artinya harus seperti itu. Nah, sekarang ini udah petani enjoy nih Mbak, menikmati harga 6.500 sampai 7.000. Nah, tapi sisi konsumen ini agak menjerit dengan harga beras itu. Ini yang perlu kita pikirkan, kita bijaksanai sehingga kedua-duanya bisa menikmati harga itu dengan yang sebaik-baiknya. Gitu Pak. Alhamdulillah luar biasa ya, kami juga berharap. Kemudian gini saya tambahkan iya, Pak. Ini kan situasi ini sebenarnya ini peran kita nih, peran Pak Ridho, peran Pak Regar, peran Pak Bang Munir. Pak Munir, saya menenangkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini gampang panik, mohon maaf. Betul. Iya, Ya. betul. Nah, nengok nanti ibu sebelah mulai agak bawa dari apa sih, mulai sibuk dia tuh, apa itu? Panik ini yang menyebabkan situasi berubah. Iya. Apalagi nanti rame-rame ibu-ibu semua masing-masing belanja ke pajak, wah masing-masing panik. Jadi intinya menghadapi hari besar keagamaan ini jangan panik, jangan panik buying lah, jangan kita jauh beli nggak usah. Kenapa? Kita pemerintah provinsi, KPPU, udah menjamin ini ketersediaan itu ada, Bulog itu menjamin ada ketersediaan stok itu, jangan terlalu khawatir. Nanti beras nggak ada pula, nggak makan kita nggak mungkin. Nah, jadi peran kita menenangkan situasi, karena kalau nanti semua panik, wah bisa bahaya Pak. Kacau gitu. Betul. Informasi yang salah ini membuat orang, wah bisa bahaya nih. Nah, itu memang peran kita untuk bisa bagaimana ibu-ibu kita semua tenang, jangan heboh untuk belanja. Iya, ke sesuai pasar. kebutuhan aja. Sesuai ya, kebutuhan Pak, ya. aja, jangan nimbun, jangan apa. Kemudian Pak, kita di pemerintah provinsi, kita kan punya Satgas Pangan Pak. Betul. Kita punya Satgas Pangan, di dalamnya itu ada pemerintah provinsi, ada OPD termasuk KPPU. Itu nanti bisa melaksanakan sidak ke pasar apabila situasinya itu diperlukan. Dan biasanya
kita akan sidak ke pasar, ngecek berapa harga, kenapa begini, kenapa begini. Semua itu instrumen yang dimainkan untuk bisa menstabilkan harga pasar di lapangan. Gitu. Betul, alhamdulillah. Jadi bagi kita bersama juga, bagi rekan-rekan di desa, khususnya yang namanya BUMDes, lumbung desa ataupun badan usaha milik desa, mari kita harus pantau ini sehingga namanya stok pangan kita tidak lari kepada oknum-oknum tertentu. Karena peran serta daripada lumbung desa juga sangat, ataupun badan usaha milik desa sangat kita harapkan. Karena tahulah sistemnya. Kadang-kadang masih hijaunya padi tadi udah diborong kawan ya kan, dengan harga tertentu kan. Sistem hijau tadi itulah dia. Hijau. Baiklah, tentu satu kebiasaan bagi kita. Kepada Bang Adian, Iya Bang. apa hal yang istimewa yang harus Abang tekankan sehingga ini tidak menjadi problem bagi masyarakat Sumatera Utara? Nah, ini dia. Ya pertama memang bagi masyarakat ya menyambut Hari Besar Keagamaan ini ya kalimat yang selalu diulang-ulang itu jangan panik. Iya. Karena terhadap bahan pokok ini seandainya pun misalnya pasokan kita dalam negeri nggak cukup pasti akan diimpor untuk itu. Terhadap bahan pokok pasti tidak akan pernah kurang. Artinya langka itu pasti akan tetap diantisipasi oleh pemerintah karena memang mandat bahwa menyediakan ketersediaan itu. Terhadap pemerintah tentu berada pada dua sisi yang kemudian fungsi sosialnya harus dijalankan. Karena bagaimanapun sebesar-besarnya PAD yang didapat dari sektor iklim usaha misalnya, tapi kemudian harus dipikirkan juga pembiayaan yang keluar untuk intervensi tadi itu. Maka harapannya kepada pemerintah bijak-bijaklah menempatkan posisinya, masyarakatnya harus juga tercukupi kebutuhannya, bagaimana iklim ekonominya harus tetap terjaga. Saya kira begitu. Saya Bang paham, Munir. artinya amankanlah. Sehingga tak besar kali nanti uang subsidi keluar. Kan itu dia nih, ngerti kali ya Pak Harus ini. balance intinya ya Pak ya. Kemudian suka. Baik, kepada Pak Ridho, ini sekaligus closing statement nih Pak. Jadi karena waktu kita makin mepet, Ini sudah kami di persilakan akhir Pak. penghujung acara kita ya. Iya. Memang kalau fokus KPPU ini kan persaingan usaha. Bagaimana perilaku pelaku usahanya dalam itu tadi kita awasi, jangan sampai kemudian memanfaatkan situasi ada kepanikan, ada kemudian shortage di masyarakat, kekurangan pasokan sehingga kemudian mereka melakukan berbagai perilaku yang menaikkan harga semakin tinggi. Beberapa kita temukan ada yang kemudian beras bulog diganti pakai beras yang lain. Dioplos istilahnya. Ya diganti kemasannya dijual dengan harga pasar. Hal-hal semacam itulah yang kita himbau kepada para pelaku usaha juga untuk tidak memanfaatkan situasi dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada Satgas Pangan, ada KPPU yang terus mengawasi kondisi pasar. Kepada Bapak Muhammad Juwaini selaku perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pesan-pesannya sebagai closing statement apa kira-kira? Himbauan pada masyarakat. Baik ya, himbauan kita hasil diskusi ini pada masyarakat yang akan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, jangan panik, tenang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin ketersediaan bahan pokok itu tersedia, Pak, untuk kebutuhan kita. Ya, jangan panik, jalankan ibadah. Mudah-mudahan pemerintah bisa menjamin ketersediaan bahan pokok tersebut. Itu Pak. Mungkin yang Baik, penting. terima kasih. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, tetap bersama kami. Kalau kata orang bilang, bolehlah kita bahasa mendiling dibilang orang, berbisi itu namanya markusip. Tapi ingat, tidak boleh pergi kemana-mana. Artinya kalau kita ingin mendapat acara yang kondusif, channel TVRI jangan diubah ke channel yang mana-mana. Itu yang penting ya. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya. Dan saya Kori. Jangan lupa pemirsa untuk terus saksikan Markombur ya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita berpisah, kita masih akan dihibur oleh teman-teman band kita. Silakan.